Salam cinta dan cahaya, sahabat-sahabat Nusantara. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai sahabat-sahabat Nusantara pada kesempatan kali ini. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah Antahkarana. Apakah teman-teman pernah mendengar tentang Antahkarana? Dalam bahasa Sanskerta, Antahkarana berarti Rainbow Bridge atau jembatan pelangi. Jembatan disimbolkan dari jalur yang menghubungkan antara tubuh fisik, otak fisik ke diri yang lebih tinggi atau higher self yang ada di dimensi yang lebih tinggi. Antahkarana ini juga disebut sebagai Suratma, jalur yang ada mulai dari cakra mahkota, di atas cakra mahkota, sampai naik ke cakra 12, ke atas lagi lebih tinggi lagi ke tempat di mana sang diri sejati berada. Meditasi-meditasi yang kita lakukan, teknik-teknik meditasi untuk pembukaan anahata, pembukaan cakra mahkota, tujuannya adalah untuk membuat keterhubungan antara lower self dengan higher self. Di mana ketika lower self, diri fisik kita ini bisa terhubung dengan diri sejati, dengan sang jiwa, kita akan mendapatkan pencerahan atau kita akan dapat mengalami yang dinamakan kebahagiaan sejati, kedamaian, cinta tanpa syarat, kesatuan dengan seluruhnya, dengan semesta, dengan segala sesuatunya, di mana kita tahu bahwa penderitaan yang ada hari ini adalah akibat dari keterpisahan. Ilusi keterpisahan yang terus kita rasakan hari demi hari yang membuat manusia berada dalam penderitaan dalam menjalani hari-harinya. Selain itu, keterhubungan dari tubuh fisik atau lower self dengan higher self atau sang jiwa ini, jika bisa kita capai, juga bisa membuat kita mampu mewujudkan cita-cita kita, kehendak sang jiwa yang ada di muka bumi ini. Bisa membuat kita menjadi manusia yang seimbang langit dan buminya. Nah, Antahkarana ini sendiri telah dipelajari lama sekali. Ilmunya sendiri telah datang dari guru-guru suci di masa lampau, dan kali ini kita akan mempelajari tentang simbol, yaitu simbol Antahkarana. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah jalur Suratma, jalur Antahkarana atau Rainbow Bridge tadi, atau juga di salah satu kitab suci disebut sebagai tangga Yakub ya. Sebuah tangga yang menghubungkan manusia di bumi dengan surga. Tangga yang menghubungkan bumi dengan surga. Disebut juga sebagai tangga Yakub. Itu yang pertama, Suratma atau jalur tadi, Rainbow Bridge. Dan yang kedua adalah simbol dari Antahkarana itu sendiri. Simbol ini sendiri telah diberikan oleh para guru suci, para Ascended Master, para guru-guru yang datang dari galaksi lain, dari planet-planet lain kepada kita. Tidak diketahui kapan asal mulanya simbol Antahkarana ini pertama kali ada di muka bumi. Tapi telah diketahui bahwa itu telah ada sejak 100.000 tahun yang lalu. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu simbol Antahkarana ini telah ada di bumi. Dan sejak zaman Lemuria ia telah ada. Mungkin kalau teman-teman pernah mempelajari tentang ras-ras manusia, pada video saya yang lalu yang sebelumnya, pada video saya beberapa waktu yang lalu yang berjudul Surya Majapahit, saya juga pernah membabarkan tentang ras-ras manusia, bahwa ada ras Lemuria sebelum ras Atlantis, dan sekarang kita sedang berada di ras Aryan ya, yang sedang menuju ke ras zaman baru. Sebenarnya nanti akan ada ras ke-6 yang lebih canggih lagi dari ras yang ada hari ini, yang spiritualitasnya pun lebih tinggi, di mana sekarang kita sedang menuju ke saat itu. Nah, pada zaman Lemuria lebih dari 100.000 tahun yang lalu ini telah diberikan simbol Antahkarana oleh para Ascended Master yang datang dari planet lain, dari galaksi lain. Karena pada saat itu dilihat manusia sedang mengalami penurunan kesadaran, maka diberikanlah satu simbol yang telah diprogram di dalamnya, di mana jika kita memanfaatkan simbol tersebut, jika kita merasakan energinya, jika kita bermeditasi pada simbol tersebut, kita akan mampu meningkatkan kesadaran kita dari kesadaran fisik ke kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran jiwa atau higher self itu tadi. Ada lapisan-lapisan tubuh yang sudah sering sekali kami bahas ya, ada tubuh fisik, ada tubuh eteris, tubuh astral, kemudian tubuh mental, dan juga tubuh kausal atau yang identik dengan sang jiwa. Dengan bermeditasi kepada simbol Antahkarana ini, kita bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran jiwa
di mana lapisan tubuh yang lebih halus, causal body atau jiwa itu tadi berada. Itulah simbol antahkarana. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita bermeditasi kepada simbol antahkarana ini. Selain itu, simbol antahkarana ini juga diketahui dapat membuat sirkulasi energi di dalam tubuh kita menjadi semakin lancar. Kita tahu ada teknik yin yang, mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung di Kriya Yoga Nusantara tahu ada teknik yin yang atau teknik microcosmic orbit, mungkin teknik dari Tao ya. Ada teknik dari Tao yang dinamakan microcosmic orbit yang saya kembangkan lagi menjadi teknik yin yang di Kriya Yoga Nusantara. Nah, itu pada prinsipnya teknik tersebut adalah untuk melancarkan sirkulasi energi di dalam tubuh eteris kita. Naik dari tulang ekor melalui tulang punggung ke cakra-cakra di atasnya sampai ke cakra mahkota. Nah, dari cakra mahkota dia akan turun melalui cakra ajna, kemudian turun ke cakra-cakra di bawahnya, cakra tenggorokan, anahata, solar plexus, manipura, cakra seks, cakra dasar, turun sampai kembali ke tulang ekor. Nah, itu adalah satu putaran orbit atau microcosmic orbit atau teknik yin yang, teknik feminin dan maskulin, karena jalur yang dipakai adalah jalur depan dan belakang, jalur feminin dan maskulin. Seperti itulah teknik microcosmic orbit atau teknik yin yang. Dan ternyata dengan mempergunakan simbol antahkarana ini, kita tidak perlu lagi melakukan meditasi yin yang atau microcosmic orbit. Kenapa? Karena dengan bermeditasi pada simbol antahkarana, kita akan mendapatkan hasil yang sama, manfaat yang sama seperti jika kita melakukan meditasi yin yang atau microcosmic orbit. Dengan hanya bermeditasi kepada simbol antahkarana, itu dapat membuat energi di dalam tubuh kita bersirkulasi secara otomatis melalui jalur seperti yang ada di microcosmic orbit. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, simbol antahkarana ini bisa secara instan, kita bisa memakainya dan bisa mendapatkan manfaat sama seperti jika kita melatih teknik yin yang atau microcosmic orbit. Dan tahukah teman-teman bahwa di dalam ilmu elektronik radio telah ditemukan bahwa gambar-gambar ternyata mempengaruhi medan aura dan cakra kita. Itulah mengapa bermeditasi dengan yantra atau mandala-mandala dan juga simbol antahkarana ini mendapatkan validasinya bahwa memang dapat membuat cakra kita menjadi lebih balance, dapat membuat aliran energi di dalam tubuh kita sirkulasinya lebih lancar, dan itulah mengapa simbol-simbol ini diberikan oleh para Ascended Masters, oleh para guru-guru suci kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa varian dari antahkarana. Antahkarana yang pertama adalah antahkarana feminin. Kita lihat antahkarana yang feminin ini bentuknya lebih besar ya, sedikit lebih besar dibandingkan dengan antahkarana yang maskulin. Kalau dilihat sekilas mungkin terlihat sama, tapi ada perbedaannya. Antahkarana yang maskulin lebih kecil. Antahkarana feminin ini bermanfaat bagi kita yang ingin menyembuhkan sisi feminin di dalam diri kita. Jadi feminin dan maskulin bukan hanya tentang gender, tetapi tentang energi di dalam diri seseorang. Bisa saja seseorang dengan gender feminin memiliki ketidakseimbangan energi maskulin di dalam dirinya. Begitupun juga sebaliknya, bisa saja seorang maskulin memiliki ketidakseimbangan energi feminin di dalam dirinya. Nah, ini adalah antahkarana feminin untuk kita pakai menyembuhkan energi feminin di dalam diri kita. Selanjutnya adalah antahkarana maskulin. Antahkarana maskulin dipakai untuk menyembuhkan energi maskulin di dalam diri kita jika ada ketidakseimbangan di dalamnya. Kita perhatikan bentuknya berbeda. Dan antahkarana ini memang memiliki multidimensi ya. Kalau kita perhatikan lagi, dia sekilas terlihat seperti 2 dimensi, tetapi juga bisa terlihat seperti 3 dimensi atau berbentuk seperti kubus. Selanjutnya varian antahkarana yang ketiga berbentuk cross seperti silang dengan 7 antahkarana di dalamnya. Antahkarana cross atau berbentuk silang dengan 7 antahkarana di dalamnya ini bisa bermanfaat untuk membuka jalur-jalur tengah seperti anahata untuk mengalirkan energi-energi yang tersumbat di dalam diri kita.
kita bisa memakai antahkarana yang ini. Selanjutnya, antahkarana yang keempat atau varian yang berikutnya adalah antahkarana yang berbentuk kotak dengan di dalamnya terdapat 16 antahkarana yang kecil-kecil di dalamnya. Ini juga bermanfaat untuk mengalirkan energi di dalam tubuh kita. Kalau tadi yang berbentuk cross itu lebih bermanfaat untuk permasalahan-permasalahan di cakra anahata dan sekitar pusat-pusat dada. Sedangkan untuk antahkarana yang berbentuk kotak atau varian yang keempat ini dengan 16 antahkarana di dalamnya, dia bermanfaat untuk membobol sumbatan-sumbatan energi di sekujur tubuh kita. Jadi bisa untuk pembersihan secara total di jalur-jalur energi kita. Jika ada blocking di dalamnya, kita bisa memakai antahkarana yang varian berbentuk kotak dengan 16 antahkarana di dalamnya ini. Ada 4 varian antahkarana yang bisa kita pilih. Simbol antahkarana ini juga bisa dipakai untuk membersihkan benda-benda, bisa kita letakkan di tempat-tempat tertentu di rumah kita. Dan pada dasarnya antahkarana ini memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah aspek Shambhala yang berhubungan dengan monad sejati atau kehendak sejati. Yang kedua adalah aspek hierarki yang berhubungan dengan jiwa atau cinta. Dan yang ketiga adalah aspek kepribadian tinggi atau kesadaran tinggi manusia yang berhubungan dengan kepribadian dan intelijensia. Baiklah teman-teman, telah saya sampaikan tema tentang antahkarana, simbol antahkarana yang bisa membawa kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran fisik, lower self, kepada higher self, kesadaran jiwa atau sang diri sejati, di mana melalui surat ma atau jalur antahkarana Rainbow Bridge, jalur jembatan pelangi, kita bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi di mana sang jiwa akhirnya dapat turun menyatu dengan tubuh fisik kita, di mana akhirnya kita dapat menjadi manusia sejati di muka bumi ini dan dapat menuntaskan tugas-tugas misi-misi sang jiwa yang memang harus kita selesaikan pada kehidupan kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi untuk pelatihan Kriya Yoga Nusantara, dapat menghubungi kami, kontak number selalu disertakan pada deskripsi dari video kali ini. Dan jangan lupa untuk like video YouTube Kriya Yoga Nusantara dan juga subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Terima kasih, saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya.